Kenapa kita itu disyariatkannya tayamum? Kenapa kita itu disuruh tayamum, menggantikan wudhu maupun menggantikan mandi besar? Jadi tayamum itu tidak hanya menggantikan wudhu, tapi juga bisa menggantikan mandi wajib atau mandi besar. Kenapa kita disuruh tayamum? Yang pertama, faqdul ma'i, karena gak ada air, gak ketemu air. Bapak-bapak, ibu-ibu mau wudhu, mau mandi besar, gak ketemu air. Kalau di sini sih agak jarang lah. Makanya kalau ditanya kadang, bapak-bapak, ibu-ibu selama hidup ini pernah tayamum apa enggak? Kadang belum pernah, karena ada air terus. Gak pernah gak ada air, kecuali yang pernah itu mungkin karena sakit, karena penyakit. Kalau karena air kayaknya belum pernah. Makanya ada syariatnya, tapi jarang orang yang sudah pernah melakukan syariat ini, yaitu tayamum. Maka jarang, bahkan banyak yang belum pernah tayamum. Faqdul ma itu contohnya ya, yang pertama karena gak ada air, gak ketemu air. Misalkan kayak orang lagi ziarah, ya langsung saja yang agak ketemu logikanya. Orang lagi ziarah itu ke Mekah sana, pas perjalanan bisnya di tengah padang pasir, misalkan mogok, misalkan, nah itu kan sekeliling gak ada air sama sekali tuh, gak ketemu air. Itu sudah waktunya mau sholat gak ketemu air, karena pas mogoknya di tengah-tengah padang pasir, lah gak ada air. Juga ada ketentuannya. Yang pertama disebut haddul hauj. Haddul hauj itu jarak yang wajib kita cari keberadaan airnya, baik kita yakin atau tidak yakin ada air di situ. Radius haddul hauj itu wajib kita cari terlebih dahulu sebelum kita tayamum, walaupun kita tidak yakin ada air atau nggak ada air atau nggak ada air. Berapa radius haddul hauj? Haddul hauj itu radius atau jarak orang teriak kenceng, Pak. Jadi kalau di meter ya berbeda-beda itu para ulama. Orang teriak umumnya itu kalau teriak kenceng terakhir didengar itu berapa meter? Itulah haddul hauj. Misalkan ada orang tolong, nah, atau ada yang ngasih tahu air, nah, itu teriakan terkenceng itu umumnya manusia itu sampai berapa meter gitu. Nah kemudian para ulama itu mengatakan antara 150 meter sampai 300 meter. 300 meter itu adalah jarak haddul hauj. Suara orang teriak itu terdengar masih jelas, kurang lebih 300 meter itu haddul hauj. Berarti kalau nggak ada air, itu wajib dulu mencari jaraknya haddul hauj, ring 300 meter. Baik yakin atau tidak yakin ada air, tidak cuma sumur, tidak cuma PDAM yang dicari yang dipastikan airnya, tapi juga warung-warung yang sedia air mineral termasuk, Pak. Termasuk itu. Bapak-bapak sumurnya kering, PDAM nggak nyala, tapi warung ada yang buka yang jual mineral, tidak sah itu tayamum. Kalau mampu membeli, walaupun mohon maaf, misalkan yang tadinya satu botol mineral itu harganya 5.000,
tiba-tiba 2 kali lipat jadi 10.000, mahal karena nggak ada air. Kalau bapak-bapak punya duit, walaupun mahalnya tetap wajib membeli, kecuali duit itu darurat digunakan untuk makannya. Tapi kalau misalkan membeli air yang sangat mahal tersebut masih bisa makan, maka wajib membeli untuk wudhu walaupun harganya mahalnya. Walaupun misalkan satu botol yang tadinya 5.000 jadi 100.000 misalkan, itu kan jadi mahalnya itu 5.000 jadi 100.000. Tapi keluarin uang 100.000 untuk wudhu itu tidak kemudian nggak bisa makan, masih tetap bisa makan keluarganya, maka tetap wajib dibeli walaupun 100.000 sebotol. Karena masih bisa makan, kecuali kalau beli botol tersebut, beli air mineral tersebut, gara-gara beli itu kemudian dia dan keluarganya tidak banyak makan, nah itu boleh tayamum. Jadi yang dicari airnya itu nggak cuma sumur, nggak cuma PDAM, tapi juga warung yang sedia air mineral, ada isi ulang galon. Misalkan yang tadinya 5.000 satu galon, tiba-tiba jadi 500.000. Yaitu kalau misalkan mampu beli dan masih bisa makan, ngeluarin duit segitu masih bisa makan, tetap wajib beli untuk wudhu, tidak boleh tidak. Karena kalau mahalnya masa dari 5.000 jadi 500.000, tidak usah belilah, sayang, kita tayamum baik. Tidak boleh, tidak sah tayamumnya, karena ngeluarin 500.000 masih tetap bisa makan, kecuali kalau ngeluarin 500.000 kemudian tidak bisa makan, baru boleh tayamum. Itu radiusnya hadul haud, jarak orang teriak, jarak orang yang woro-woro paling jauh kisaran 300 meter, itu wajib dicari dulu. Kemudian di atas 300 meter ada istilah setengah farsah. Setengah farsah itu ukurannya 2,5 km. 2,5 km di atas 300 meter, di bawah 2,5 km itu wajib dicari kalau kita mempunyai keyakinan di sana ada air. Misalkan di jarak tersebut kita itu tahu di sana ini ada sungai, biasanya ada air. Nah, kebiasaan seperti itu yang menganggap ada air, maka kita wajib ke sana. Kalau jaraknya di atas 300, di bawah 2,5 km, 300 meter di bawah 2,5 km. Kalau kita punya keyakinan di sana ada air, tapi kalau kita tidak punya keyakinan dan tidak tahu informasi, maka tidak perlu nyari, cukup nyarinya 300 meter tadi. Cukup 300 meter, keliling putar itu 300 meter, termasuk warung-warungnya. Tapi kalau di sana kita punya keyakinan, di sana kayaknya ada sumur yang nggak kepakai itu, di kebun itu biasanya banyak air, maka wajib ke sana. Atau di sana biasanya warung itu buka, sedia mineral banyak, wajib ke sana karena punya keyakinan ada air. Tapi kalau nggak ada pengetahuan di sana ada air atau tidak, maka nyarinya cuma wajib 300 meter. Cukup di radius haddul haud tadi, yang setengah farsah 2,5 km tadi, tidak wajib dicari kalau nggak ada informasi atau nggak ada keyakinan ada air atau tidak. Di atas setengah farsah, di atas 2,5 km
Walaupun yakin di sana ada air, tinggalkan, nggak usah ke sana, tayamum saja di sini. Walaupun di atas 2 km, 2,5 km ada informasi, kita tahu di sana ada air melimpah, bahkan misalkan itu di tubuh kecil banyak air itu sampai banjir, lebih itu 2,5 km dari sini, maka kita nggak usah ke sana, tayamum di sini sudah sah.